Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pada video kali ini saya akan bahas materi statistika dan probabilitas pertemuan ke-13, yaitu membahas tentang uji hipotesis. Hipotesis itu apa? Pernyataan ya. Hipotesis adalah pernyataan suatu keadaan tentang nilai kebenaran dari parameter populasi yang tidak diketahui. Setiap hipotesis menyeratkan kontradiksi atau alternatif ya, terdakwa bersalah atau mu-nya yang tadi kalau tidak bersalah mu-nya sama dengan 100, kalau bersalah mu-nya tidak sama dengan 100. Sebuah hipotesis bisa benar atau salah. Kadang kita sulit untuk menolak hipotesis atau menolaknya atas dasar informasi yang terbatas ya. Nih, pengambilan keputusan. Hipotesis dibuat untuk dipertahankan sebagai kenyataan sampai ada keputusan menolaknya sebagai pernyataan palsu. Apa? Terbukti, artinya tanpa keraguan, alternatifnya sangat mustahil ya. Kalau sudah terbukti nggak mungkin ada pendapat yang lain. Penolakan terhadap suatu hipotesis dapat jadi pertama benar. Benar menerima hipotesis yang benar, terdakwa yang tidak bersalah dibebaskan. Menolak hipotesis yang salah, terdakwa yang bersalah dihukum. Kalau salah, menolak hipotesis yang benar, terdakwa yang tidak bersalah dihukum. Menerima hipotesis yang salah, terdakwa yang salah malah dibebaskan. Nih, kita langsung pergi ke uji hipotesis. Hipotesis 0 adalah sebuah pernyataan tentang parameter populasi. Pernyataan ini dianggap benar sampai ada bukti statistik yang mencakup atau yang cukup untuk menolaknya. H0 berbanding U sama dengan 100. Hipotesis alternatif, pernyataan yang mencakup semua keadaan yang tidak tercakup dalam H0. Jadi H0 dan H1 itu hanya salah satu yang benar. Kedua harus lengkap, artinya mencakup semua kemungkinan. Hipotesis H0 atau hipotesis 0. Ini mewakili keyakinan yang ada dipertahankan atau dianggap benar sampai hasil uji yang mengalah kepada penolakan atau ada hasil uji yang mendukung hipotesis 1 atau hipotesis alternatif. Uji statistik dan aturan pengambilan keputusan. Statistik uji adalah statistik contoh yang dihitung dari data contoh. Nah, aturan pengambilan keputusan dari uji hipotesis atau uji statistik ini adalah aturan menentukan kondisi di mana hipotesis 0 dapat ditolak. Untuk H0 sama dengan 100 dapat dibuat aturan pengambil keputusan tolak H0 jika rataan contoh lebih kecil dari 95% atau lebih besar dari 105. Nih, tabel kemungkinan kesalahan. Nah, pengambilan keputusan ada dua, H0 benar, ada H0 salah. Kemungkinan yang kedua ada menerima H0 dan menolak H0. Nih, keputusan yang dapat benar dengan dua cara. Yang pertama menerima H0 yang benar, menolak H0 yang salah. Sama aja ya. Keputusan yang salah dapat dilakukan dengan dua cara. Yang tipe 1 itu menolak H0 yang benar. Jadi peluang kesalahan tipe 1 ini adalah di alfa. Untuk kesalahan tipe 2 menerima H0 yang salah. Peluang kesalahannya tipe 2 yaitu terletak pada beta. Ini A, alfa dan beta merupakan peluang bersyarat. Yang pertama tadi alfa sama dengan jika peluangnya menerima H0 jika H0-nya benar. Betanya menolak H0 jika H0-nya salah. Nih contoh kasus ya,
Sebuah perusahaan jasa pengiriman mengklaim mampu mengirimkan 100 paket dalam waktu rata-ratanya 31,5 menit dan simpangan bakunya 5 dalam waktu 28 menit. Uji kebenaran klaim tersebut bila selang kepercayaannya 95%. Yang pertama kita buat dulu hipotesis untuk kasus di atas. H nolnya ya. Yang pertama nih 28 menit, yang H1-nya tentunya bukan 28. Jadi yang diketahui apa aja? N-nya 100. Rata-ratanya adalah 31,5 menit. S-nya adalah 5. Selang kepercayaannya adalah 95%. Nih kita langsung masukin ke rumus. X atau rata-rata ditambah Z 0,25 S per akar N sama dengan ya 31,5 plus minus ya 31,5 plus minus 1,96 ya. Z ini Z 0,025 ini selang kepercayaannya, alfanya adalah 0,5, maka alfa per 2 nya Z itu kan sama dengan alfa per 2 sama dengan 0,025. 0,25 ini pada tabel Z nilainya adalah 1,96. Nah, 5 didapat dari simpangan baku N tadi 100. Maka 31,5 ya ditambah 1,96 dikali dengan 5 dibagi 10 sama dengan 31,5 ditambah 1,96 dikali 0,2 sama dengan 31,5 plus minus ya, ini plus minus 1,96 kali 2 0,98. Oke. Jadi untuk selang kepercayaan 95% dapat diyakini waktu pengirimannya adalah pertama 30,52, 32,48, 31,5 itu didapat dari mana? Jadi 30,52 didapat dari 31,5 nih. 31,5 dikurangi 0,98, hasilnya adalah 30,52. 31,5 ditambah 0,98, maka hasilnya 32,48 menit. Oke. Nah, jadi 28 tadi kita mengasumsikan bahwa dia mengklaim mampu, berarti dia membuat hipotesis awalnya adalah 28. Jadi, sehingga beralasan untuk menolak H0. Jadi, hipotesis awalnya itu salah. Jadi, kita tolak ya. Menolak H0. Karena terbukti untuk selang kepercayaan 95% ini diyakini waktu pengirimannya adalah paling cepat itu 30,52 dan paling lambat 32,48. 28 tidak terbukti, maka bisa ditolak H0. Ini uji hipotesis, ini rataan populasi menurut H0. Nih, new-nya adalah 28. Ini selang kepercayaan untuk 95%, sementara dari sini dari 30 ini 28. Misalnya di sini 29 nih, mulai dari 30 hingga 32,48 dengan nilai tengahnya adalah 31,5. Beralasan kita untuk menolak hipotesis atau H0 ya, new-nya sama dengan 28 sepanjang nilai hipotesis tersebut berada di luar selang kepercayaan 95%. Jadi untuk selang kepercayaan 95%, nilai rata-rata populasi berada di antara 30,52 dan 32,58. Maka sangat tidak beralasan jika menyatakan rataan populasinya sebesar 28 menit. Oke.
Rataan populasi mungkin saja 28, H08 benar, akan tetapi hasil pengujiannya adalah ini. Ya. Jadi sangat kecil peluang untuk menolak H0 yang benar. Jadi, ini wilayah yang tidak ditolak tadi ya. Wilayah tidak atau wilayah yang ditolak nih. Oke, ini wilayah yang ditolak tadi, ini yang sekitaran contoh. Oke, saat ujian saya akan buat soal hanya sampai sebatas ini, ya. Saya hanya meminta ilustrasinya sampai di sini saja. Oke, saya jelaskan sampai di sini untuk pertemuan ke-13. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada yang kurang jelas, boleh langsung tanyakan melalui WA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.